Assalamualaikum guys, welcome to Dewanti Saja. Kali ini gue mau menceritakan sesuatu yang cukup viral gitu ya, yang pernah terjadi pada seorang pebinor ya guys ya gitu. Tapi bukan di negeri kita tercinta ini, tapi di negeri sana ya, negeri China gitu. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa buat like, subscribe, and share ya video ini. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya, atau kalau perlu kalian kepo-kepo atau mau nambahin tentang sesuatu yang kalian tahu mengenai video ini, mengenai keterkaitan dengan ulasan-ulasan ini, kalian boleh komen ya guys. Oke, tanpa babi, check it out. Berani main mata dengan istri orang, pebinor ini dikurung warga di kandang babi. Jerit-jerit minta ampun malah diceburkan ke sungai guys. Seharusnya pria ini tidak nekat main mata dengan istri orang. Salah cari penyakit, berani selingkuhi istri orang pebinor ini. Berakhir habis jadi bulan-bulanan warga. Bukan hanya menanggung malu, pebinor ini dikurung warga di kandang babi gara-gara terpegok berani main mata dengan istri orang. Ya, sepertinya semua orang yang tahu yang namanya perselingkuhan adalah aksi pengkhianatan yang sulit untuk diampuni. Tidak satupun pria atau wanita di dunia ini yang senang melihat pasangannya jatuh ke pelukan pelakor atau pebinor. Sebisa mungkin mereka akan melakukan apapun demi menjauhkan orang ketiga dalam hubungan asmara, termasuk memberlakukan hukuman sosial dari masyarakat kepada pelakor atau pebinor yang kepergok selingkuhi pasangan orang. Seorang pria di Cina dijebloskan ke kandang babi dan diceburkan ke sungai setelah terpergok selingkuh dengan istri pria lain. Serem ya guys. Dilansir dari Xinqiu Daily via World of Buzz pada Senin 23 November pada tahun 2020, insiden itu terjadi di distrik di Anbai, Provinsi Guangdong. Videonya beredar di internet sejak Jumat 20 November 2020, di mana terekam seorang pria hanya mengenakan celana dalam duduk di ranjang dengan hidung dan mulut yang berdarah. Setidaknya 3 pria lain terlibat dalam insiden itu dan merekamnya sambil menanyai dan membentak korban. Mereka kemudian mengikat tangan pria itu dengan tali, membawanya ke kandang babi yang terbuat dari bambu guys, dan memaksanya masuk. Si pria berteriak minta ampun, tapi mereka mengabaikannya dan menceburkan kandang itu ke sungai. Polisi dari kota Muaming membenarkan kejadian itu dan mengatakan bahwa penyelidikan sedang dilakukan. Korban dikatakan mengalami luka serius, sedangkan ketiga tersangka sudah menyerahkan diri guys. Polisi juga menambahkan bahwa peristiwa itu dilatari perselisihan emosional. Jadi lagi emosi banget barangkali ya guys. Beritakan World of Buzz, metode hukuman semacam itu dipraktikkan oleh orang-orang Cina zaman dulu saat memergoki pasangan mereka berzina, lalu dimasukkan ke kandang babi dan ditenggelamkan di sungai. Serem banget guys. Meski eksekusi semacam ini tidak pernah disahkan oleh hukum di Cina, tetapi masih dilakukan oleh orang-orang di kelompok sosial ekonomi bawah. Jadi udah tradisi jadul guys. Biasanya, terdakwa akan dibawa ke pusat desa di mana kepala desa akan mendengarkan kesaksian dari terdakwa dan saksi, lalu mempertimbangkan putusannya. Terdakwa juga akan diharuskan menyebut identitas lingkuhannya, yang juga akan dihukum guys. Terdakwa kemudian diikat dengan tali agar tak bisa bergerak dan dijebloskan ke kandang yang terbuat dari bambu yang digunakan untuk mengangkut babi. Kandang itu lalu dilempar ke sungai dan ditenggelamkan sampai terdakwa meninggal. Sadis betul ya guys. Jenazahnya kemudian akan diambil dan dikubur. Jadi ini emang udah tradisi leluhurnya Tionghoa barangkali ya guys. Udah pernah denger sih ini. Nanti gua lihat ya. Mencelupkan kandang babi juga dikenal sebagai kolam tenggelam. Jadi ini dari Wikipedia ya guys. Adalah hukuman mati tanpa pengadilan dalam masyarakat Tiongkok dan Vietnam kuno. Ini populer di Tiongkok pada masa dinasti Ming dan Qing, yang terutama digunakan buat menghukum mereka yang melakukan perzinahan di Vietnam. Juga digunakan untuk menghukum pencuri guys. Kalau zaman-zaman kuno itu mungkin masih barbar, masih jahiliyah ya guys. Jadi Algojo bakal memasukkan tahanan ke dalam kandang babi yang terbuat dari bambu, mengikatkan tali pada lubangnya, menggantungnya lalu memasukkannya ke dalam sungai dan menenggelamkannya. Udah kayak apa ya main tenggelamkan pada tingkat ringan. Kepala narapidana harus terkena air dan direndam dalam jangka waktu tertentu. Skenario terburuknya adalah melemparkan tahanan ke dalam air dan menenggelamkannya hidup-hidup. Aduh. Hukuman ini berarti orang yang dihukum tidak lebih baik dari babi atau anjing. Dan dia tidak akan bisa menjadi manusia meskipun dia bereinkarnasi. Jadi itu kepercayaannya ya.
Tiongkok telah mempunyai undang-undang yang melarang keras perzinahan sejak dinasti Qin, dan hukumannya berkisar dari kebiri, cambuk, hingga penjara. Misalnya ketika dinasti Dong dari dinasti Han menjadi prefek Jinan, ia berselingkuh dengan putri Raja Cheng Yang dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Menurut hukum Tang, pria dan wanita yang melakukan perzinahan masing-masing dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Jika wanita yang terlibat mempunyai suami, hukumannya ditambah 0,5 tahun. Tidak ada pihak yang boleh melakukan hukuman mati tanpa pengadilan. Dinasti Song mengikuti ketentuan kode Tang, tetapi mengubahnya menjadi jika Anda tidak melaporkan kerabatnya gitu ya, pejabat akan mengabaikannya. Pengaduan adalah kejahatan dan masih banyak lagi. Jadi kalau udah ada yang mengadu jahat berarti hukuman dapat diimbangi dengan 15 papan dan istri telah berzina dengan orang lain misalnya. Jika suami tidak mengadu, maka tidak ditetapkan. Pada masa dinasti Yuan, Ming, dan Qing, metode yang paling umum digunakan untuk menghukum pezina adalah dengan memukul mereka dengan larangan. Jadi maksudnya emang ditegur gitu ya. Misalnya hukum dinasti Qing menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing harus ditampar dengan 80 tongkat dan seorang yang sudah menikah harus ditampar dengan 80 tongkat. Jadi maksudnya bukan ditampar kali, digebukin gitu ya. Wanita yang berzina digebukin gitu ya dengan 90 tongkat, sedangkan perzinahan yang membunuh pasangannya diancam dengan hukuman mati. Namun para pejabat di dinasti Ming dan Qing mengizinkan hukuman mati tanpa pengadilan untuk kasus-kasus seperti itu. Sementara masyarakat kuno menggunakan hukuman mati seperti dimasukkan ke dalam kandang babi. Nah itu untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. Undang-undang perzinahan di Tiongkok membedakan antara kelas dan status tinggi dan rendah gitu ya. Sering kali laki-laki kelas bawah melakukan perzinahan dengan wanita kelas atas, namun tidak sebaliknya. Namun ada juga undang-undang yang berbeda, misalnya pada dinasti Qin ada undang-undang yang mengecualikan suami dari perzinahan jika istrinya membunuhnya karena marah. Jadi gua ini juga boleh translate dari bahasa Cina banget gitu ya guys ya, yang tulisannya itu kayak begitu ya guys di Wikipedia. Jadi kalau ada yang miss-miss dikit harap maklum ya. Jadi kisah ini bisa jadi pelajaran. Nggak selalu melulu kita mikirnya sesuatu itu ya yang nyaman-nyamannya saja. Kita juga mesti mikirin konsekuensinya. Apalagi di masa lalu segitu kejamnya ya guys ya. Oke, udah aja ya. Sekian ulasan-ulasan gue dan cerita-ceritanya, cerita-cerita randomnya. Nantikan lagi ya cerita-cerita random lainnya dari gue, Dewanti saja. Dewanti saja pamit ya guys ya. Jangan lupa pesan-pesan gue yang di awal. See you.